Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di persiapan SKD CPNS 2024. Gimana nih teman-teman? Udah siap belum ya? Kita lanjut di part 3 TWK penalaran ya. Lanjut kita ke soal dan pembahasannya. Yang pertama, di era globalisasi ini, kemudahan mengakses informasi melalui media internet memiliki berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah munculnya berita-berita bohong atau hoaks. Sikap yang harus kita miliki agar tidak terpengaruh oleh hoaks adalah A. Melaporkan berita-berita hoaks. B. Menutup akses internet agar tidak terpengaruh berita negatif. Yang C. Bergabung dengan grup anti hoaks. Yang D. Menanyakan kebenaran berita ke grup-grup yang dimiliki. Atau yang E. Mengkonfirmasi kebenaran berita ke sumber resmi sebelum menyebarluaskannya. Boleh di pause dulu, jawab dulu nih menurut teman-teman yang mana jawaban yang paling benar ya. Lalu lanjut kita bahas. Jadi di sini yang ditanyakan sikap yang harus kita miliki nih agar kita tidak terpengaruh oleh hoaks. Yang A, melaporkan berita-berita hoaks. Ini bukan ya. Kita belum tahu ini kebenarannya. Jadi kita iniin dulu. Yang B, menutup akses internet agar tidak terpengaruh berita negatif. Ini juga bukan. Masa kita menutup akses internet agar tidak terpengaruh? Ya bukan ya. Kita tetap harus menerima info-info berita ya. Tapi harus dicari tahu dulu nih benar atau enggaknya ya kan. Yang C, bergabung dengan grup anti hoaks. Kan yang dia menanyakan kebenaran berita ke grup-grup yang dimiliki, ini bukan ya. Ini sama aja kita menyebarluaskan nih, menanyakan kebenaran berita ke grup-grup yang dimiliki, bukan ya. Yang D bukan. Yang E, mengkonfirmasi kebenaran berita ke sumber resmi sebelum menyebarluaskan. Nah ini jawabannya ya, yang tepatnya yang E teman-teman. Jadi buat teman-teman semua ya, TWK dia kan lebih ke penalaran ya. Apalagi buat yang baru pertama kali nih ikutan tes CPNS, harus banyak sering-sering membaca, sering-sering belajar ya, latihan tryout, latihan soal. TWK ini dia lebih ke menganalisa ya, lebih krisis nih. Kita gimana sih cara kita menganalisa masalah suatu soal itu ya kan. Jadi lebih dipahami lagi apa yang ditanyakan ya, biar kita jawabannya tepat dan akurat ya. Buat teman-teman semua, kita lanjut ke nomor 2. Bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara Indonesia dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk melalui penggunaan teknologi dan media sosial yang berkembang pesat di era 2024. Dalam konteks ini, manakah tindakan yang paling mencerminkan semangat bela negara? Yang A, menggunakan teknologi untuk menciptakan aplikasi yang membantu warga asing mengenal budaya Indonesia lebih baik. Yang B, menjadi influencer yang fokus mempromosikan produk luar negeri untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang C, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif dan edukatif tentang nilai-nilai Pancasila. Yang D, menggunakan konten viral yang mengkritik kebijakan pemerintah dengan cara yang provokatif untuk menarik perhatian publik. Atau yang E, mengembangkan aplikasi permainan yang sangat populer namun tidak memperhatikan data pengguna. Yang mana teman-teman ya? Boleh langsung kita jawab nih ya. Yang ditanyakan tadi dalam konteks ini, manakah tindakan yang paling mencerminkan semangat bela negara ya? Dalam penggunaan teknologi dan media sosial yang berkembang pesat, maka kalau jawaban yang A, menggunakan teknologi untuk menciptakan aplikasi yang membantu warga asing mengenal budaya Indonesia lebih baik, kita simpan dulu. Yang B, menjadi influencer yang fokus mempromosikan produk luar negeri untuk mendapatkan keuntungan pribadi, ini bukan ya. Untuk yang C, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif dan edukatif tentang nilai-nilai Pancasila, kita simpan. Yang D, membuat konten viral yang mengkritik kebijakan pemerintah dengan cara yang provokatif untuk menarik perhatian publik. Yang E, mengembangkan aplikasi permainan yang sangat populer namun tidak memperhatikan data pengguna, ini bukan juga.
Lebih tepatnya yang C ya, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif dan edukatif tentang nilai-nilai Pancasila ya. Untuk nomor 2 jawaban yang paling tepatnya yang C ya teman-teman. Lanjut lagi, kita di soal nomor 3. Nasionalisme merupakan suatu paham kesadaran untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa karena adanya kebersamaan kepentingan, rasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi masa lalu dan masa kini, serta kesamaan pandangan, harapan dan tujuan dalam merumuskan cita-cita masa depan bangsa. Nasionalisme itu sendiri memiliki prinsip-prinsip utama yang disebut pilar nasionalisme sebagai berikut, kecuali A. Personality, B. Sportivity, C. Unity, D. Liberty, atau E. Equality. Ya, yang ditanyakan apa nih teman-teman? Yang ditanyakan di sini prinsip-prinsip utama ya atau pilar nasionalisme. Apa aja sih teman-teman ya? Tapi di sini yang ditanyakan kecuali ya. Untuk pilar nasionalisme ada unity, liberty, equality, personality, sama prestasi ya atau performance. Jadi yang bukan adalah yang B ya, sportivity. Kalau unity apa sih? Unity ini menjamin kesatuan dan persatuan bangsa. Liberty ini menjamin kebebasan individu ataupun kelompok, baik kebebasan berpendapat, berorganisasi dan lain-lain. Sedangkan equality menjamin adanya kesamaan bagi setiap individu. Personality menjamin terwujudnya kepribadian. Yang untuk prestasi atau performance ini keunggulan demi masa depan bangsa ya. Jadi jawaban yang paling tepat kecualinya di sportivity ya, yang B. Lanjut lagi untuk soal nomor 4. Ideologi Pancasila kita menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila ke-1, berguna untuk memperingatkan generasi milenial bahwa ada Tuhan sebagai pusat dari kehidupan segala sesuatu dalam bentangan dunia ini. Kecanggihan teknologi tidak akan pernah menggantikan kehebatan Tuhan, dan memiliki iman yang kuat pada Tuhan menjadi sebuah keharusan. Bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dapat ditunjukkan dengan A. Mengagumi kebaikan dari setiap agama. Yang B. Memahami segala perbuatan yang dilarang agama. Yang C. Menghormati pemeluk agama yang berbeda. Yang D. Taat terhadap ajaran agama yang dianut. Atau yang E. Memandang setiap permasalahan ditinjau dari segi ajaran agama. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Jawaban yang paling tepat yang mana ya? Dipahami dulu, dibaca lagi ya. Boleh tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Kita jadiin PR untuk nomor 4. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak ya yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, biar teman-teman gak ketinggalan soal-soal selanjutnya ya. Persiapkan diri dengan maksimal, semaksimal mungkin. Jangan lupa berdoa juga ya. Buat semuanya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.